Selamat siang anak-anak, kembali lagi bersama Miss Dewi. Nah, sebelumnya kan sudah Miss jelaskan tentang materi aplikasi pengolah angka. Ini adalah program kedua setelah kalian kelas 4 mengenal Microsoft Word. Sekarang kita mulai mengenal Microsoft Excel. Di sini Miss ingin mencontohkan bagaimana sih tampilan dari Microsoft Excel itu. Di sebelumnya kan sudah Miss tampilkan gambar. Sekarang Miss akan coba mempraktekannya agar kalian ada bayangan bentuknya seperti apa sih. Nah, sebelum kita masuk ke Microsoft Excel ada langkah-langkah untuk menjalankannya, yaitu sama seperti kita membuka Microsoft Word ya. Pertama kita klik Start. Kemudian kalian pilih All Program, kemudian kalian pilih Microsoft Office. Nah, setelah itu kalian pilih Microsoft Excel. Atau jika sudah ada ikonnya, kalian cukup klik 2 kali pada ikon tersebut. Kita tunggu, aplikasinya sedang dibuka. Nah, ini merupakan tampilan awalnya. Untuk membuka tampilan jendelanya, lembar kerjanya seperti apa, kita pilih blank workbook. Nah, ini dia bentuk tampilan dari jendela Microsoft Excel. Nah, sambil kalian buka LKS kalian halaman 5, Miss akan tunjukkan bagian-bagian mana yang biasanya dibutuhkan di Microsoft Excel ini. Yang pertama ada Quick Access Toolbar. Ini di sini dia Quick Access Toolbar ya, di bagian atas. Itu gunanya untuk menampilkan ikon-ikon yang sering biasa digunakan. Biasanya kalau tampilan pertama itu ada Save ya, sini ada Undo, ada Redo, dan ada Print Preview. Namun kalian bisa menambahkan ikon di panah ini custom. Nah, kalian bisa pilih ikon mana yang kalian tambahkan. Itu. Yang kedua ada title bar di sini. Nah, title bar itu adalah nama judul dokumen yang aktif. Biasanya kalau kita buka Word atau lembar kerja baru, tulisannya adalah book 1 strip Excel. Nah, yang ketiga ada control Windows. Seperti biasa control Windows ada 3 ikon. Ada minimize ya, ada restore down atau maxi, dan ada close atau ada exit ya. Selanjutnya yaitu di sini ada menu bar. Menu bar itu adalah menampilkan menu-menu yang dibutuhkan. Biasanya menu-menu itu ada home, insert, page layout, dan sebagainya. Ini namanya menu bar. Nah, kalau kita klik salah satu menu bar ini, maka akan muncul beberapa gambar icon di sini. Ini namanya grup ya. Di setiap menu itu ada berbagai kelompok grup. Ada grup clipboard, font, alignment, dan number. Nah, yang di sini termasuk ribbon. Ribbon itu kan berupa simbol-simbol atau ikon-ikon yang ada di dalam menu maupun grup. Yang selanjutnya yaitu name box. Name box itu adalah menampilkan alamat sel aktif. Maksudnya sel aktif itu ya sel yang sedang aktif. Nah, sel aktif biasanya ditandai dengan kotak tebal ya, itu menandakan sel aktif. Nah, di sini kotak tebalnya bertuliskan A1. Artinya kolom A dan baris ke-1. Jadi sebelumnya Miss jelaskan dulu, bagian dari A sampai seterusnya bisa sampai AZZ itu namanya kolom yang ini. Sedangkan bagian 1 sampai 300-an itu namanya baris. Nah, yang ini yang sedang aktif ini namanya sel A1. Dibacanya seperti itu. Maksudnya kolom A baris pertama. Nah, itu untuk membaca sel aktif. Nah,
Sel itu sendiri itu merupakan perpotongan antara kolom dan baris. Nah, seperti yang tadi sudah Miss jelaskan, di sini sel aktifnya namanya A1. Jadi kalian harus bacanya dari baca kolom dulu baru baca baris. Seperti itu. Selanjutnya, bagian selanjutnya yaitu formula bar. Nah, kalau formula bar itu biasanya dicantumkan di atas, ya itu gunanya untuk menuliskan rumus yang akan diproses. Biasanya kalau untuk tampilan 2007 itu ada penulisan menu barnya, nanti akan Miss berikan gambarnya ya. Nah, biasanya itu digunakan untuk menuliskan rumusnya. Kemudian row, yang tadi Miss bilang row itu yang ini, itu adalah baris menurun. Ya, yang dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya ada kolom, ini kolom ya yang ditandai dengan huruf abjad. Ingat, kalau kolom itu ditandai huruf abjad, sedangkan baris ditandai ditandai baris angka. Jadi kalian kalau misalnya ada ketemu soal, kalian harus pahami dulu nih kolom dan barisnya. Selanjutnya ada worksheet. Worksheet itu adalah lembar kerja yang mengolah data di lembar kerja. Jadi di sini kalian bisa membuat beberapa tugas dalam satu file. Itulah kelebihan Excel-nya. Jadi misalnya di sini kalian buat bentuk tabel. Nah, yang di sheet 2 kalian bisa bikin bentuk grafik, itu juga bisa. Selanjutnya ada scrollbar. Nih, scrollbar itu gunanya untuk memindahkan tapian layar ke atas maupun ke bawah. Nih. Selanjutnya ada pointer, ya ini pointer yang Miss gerak-gerakan itu adalah penunjuk selnya. Nah, itu aja beberapa yang bisa Miss sampaikan untuk pengenalan kita dalam tampilan jendela Microsoft Excel. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita mencoba menulis data di Microsoft Excel. Nah, untuk menulis data di Excel, kalian harus lebih tahu yang mana itu kolom dan itu baris. Itu sangat penting sekali di dalam Microsoft Excel. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi nanti saat kalian memasukkan sebuah rumus atau sebuah data. Makanya di sini Microsoft Excel ini digunakan biasanya sebagai data keuangan karena lebih cepat dan mudah. Nah, kalau Miss klik di sini, ini dibaca B4 namanya. Kalau Miss klik di sini, ini namanya B7. Gitu. Jadi setiap kalian membuat kata, misalnya di sini baju, misalnya kayak apa nama sel dari kata baju, maksudnya itu sel yang maksudnya kotak yang di sini itu nama selnya apa. Nah, nama selnya adalah B4 seperti itu. Sampai sini paham? Kalau belum paham, kita coba lagi. Di sini Miss tulis celana. Berarti nama selnya yaitu D7. Seperti itu. Kita coba lagi, kita acak di sini yaitu nah, di sini untuk nama dasi ini dia termasuk di nama sel apa? Nah, nama selnya yaitu B10. Seperti itu. Nah, itu kita untuk menulis data agar kalian tidak bingung dan itu juga akan memudahkan kalian nanti untuk materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan yaitu pengaturan lebar sel di Microsoft Excel. Nah, biasanya kalau kalian melihat sebuah data itu pasti ada ukurannya lebar, ada ukurannya tinggi. Nah, itu bisa dilakukan di Microsoft Excel. Nah, yang pertama
kita akan buat daftar jadwal pelajaran ya. Contohnya jadwal pelajaran. Nah, kalau kayak gini kan berarti tidak cukup kotaknya, kan harus dipanjangin. Nah, bagaimana caranya? Kalian perhatikan baik-baik ya. Caranya adalah ini kursor kalian arahkan ke perpotongan kolom B dan C, akan membentuk panah seperti ini. Kemudian kalian klik kiri pada mouse, kemudian kalian geser dia ke sebelah kanan. Nah, setelah itu kalian lepas. Nah, maka tidak akan lagi ada perpotongan. Seperti itu. Itu cara mengubah lebar kolomnya. Atau cara kedua, kalian bisa melebarkan kolom dengan cara mengubah angkanya. Kita buat lagi di sini ya. Kita buat lagi jadwal pelajaran. Langkah pertama, kalian klik kolomnya yang ingin dilebarkan. Kemudian kalian pilih menu home di sini. Kemudian kalian pilih group cell di sini. Nah, setelah itu kalian pilih format. Nah, kalian klik tanda panah ke bawah. Nah, di sini kalian bisa mengubah sel yang akan dilebarkan maupun ditinggikan. Nah, untuk melebarkan sel itu menggunakan kolom width, karena kita melebarkan berarti kolomnya yang dilebarkan. Nah, kita pilih yang kolom width. Nah, di sini ada angka 8,43, berarti kolom ini itu ukurannya 843. Nah, kita ganti 10. Nah, kita klik OK. Oh, berarti kurang lebar, berarti kita lebarkan lagi. Misalnya kita lebarkan 30. Nah, maka akan berubah seperti ini. Itu cara melebarkan kolom. Lalu bagaimana cara melebarkan baris? Cara melebarkan baris masih sama. Untuk cara yang pertama, kursor kalian arahkan ke perpotongan angka 4 atau 5 atau yang bagian mana yang mau kalian geser ya, dan akan berubah panah seperti yang di kolom tadi. Kemudian kalian klik, kemudian kalian turunkan ke bawah. Nah, maka tinggi kolom sudah berubah. Nah, untuk selanjutnya ada cara yang kedua, yaitu kita di sini ya. Cara kedua, coba kita masih ke format, kemudian kalian pilih row height. Nah, di sini row height-nya ini panjang ini 15. Kita buat jadi 30. Nah, oke. Nah, maka lebarnya sudah 30. Nah, itu cara mengubah tinggi baris dan lebar kolom. Selanjutnya yang terakhir yaitu cara menggabungkan sel. Nah, untuk menggabungkan sel itu dengan caranya yaitu kita buat lagi ya. Di sini contohnya, di sini kita buat lagi masih sama katanya jadwal pelajaran. Selain kalian bisa dilebarkan, juga bisa digabungkan selnya. Dengan cara kalian blok yang mau digabungkan, misalnya kita akan blok kolom kolom C dan kolom D, kita blok seperti ini. Kemudian kalian pilih home ya. Kedua kalian pilih group icon dan pilih merge and center. Nah, di sini ada keterangannya bahwa kotak 2 digabungkan menjadi 1. Kita klik. Nah, maka akan berubah menjadi satu kesatuan. Jadi beda ya. Kalau misklik ini dia akan 2 kolom menjadi 1. Tapi kalau geser ke atas dia beda. Ini yang berubah, ini yang berbeda. Seperti itu. Nah, sampai sini paham? Kalau misalnya ada yang belum paham, bisa langsung tanya ke Miss secara langsung. Nah, baik, itu saja materi yang bisa Miss berikan pada hari ini.
Semoga kalian paham dengan materi yang Miss buat dalam bentuk video ini, dan kalian ada bayangannya agar nanti bisa mengerti untuk materi selanjutnya. Jadi, sampai jumpa.